guys, saya Maria Faustin Angelica WPN, Akademi Farmasi Yamasi Makassar. Kali ini saya akan membahas tentang tugas etnofarmakologi mengenai penyakit lambung, gejala-gejala, obat modern dan obat tradisional. Definisi dari lambung adalah bagian saluran yang berbentuk seperti kantong yang berfungsi sebagai penampungan, pelarutan, dan pencernaan makanan. Faktor pemicu yang pertama iritasi, infeksi, dan faktor kejiwaan atau stres. Dan gejala-gejalanya yang pertama mual, muntah, nyeri pada ulu hati, bersendawa, kembung, dan cepat pulih. Pengobatan modern yang sering digunakan yang pertama antasida, kedua omeprazol, lansoprazol, dan domperidone. Dan juga pengobatan tradisional yang sering dikonsumsi yaitu kunyit tuah. Kelurahan Tamarunang, Kabupaten Goa, Kecamatan Sumba Opu. Saya Matius, umur 54 tahun. Alamat BTN Tamarunang Indah 1, Blok B4, nomor 20. Sungguh Minasa Goa. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu apakah masyarakat setempat sering menggunakan tanaman dalam menanggulangi masalah kesehatan? Ada. Kedua, apakah terdapat ramuan atau resep-resep tradisional yang biasa digunakan masyarakat setempat? Ada. Selanjutnya, apakah dalam pengobatan tabib atau pengobatan tradisional biasanya menyertai dengan doa-doa tertentu seperti jampi-jampi, sesajen, dan sejenis lainnya yang diyakini berpengaruh untuk dapat menyembuhkan penyakitnya? Itu masalah jampi-jampi atau yang lain-lainnya itu sama sekali tidak ada. Untuk pengalaman dan saya sendiri itu doa. Doa itu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Seperti saya agama Kristen Katolik. Jadi doa yang paling utama bagi saya itu sebelum saya ambil itu doa, aku percaya. Baik, selanjutnya apakah terdapat ramuan atau racikan tanaman obat tertentu yang diberikan oleh tabib atau pengobatan tradisional kepada pasiennya disertai informasi cara penggunaan dan dosisnya? Seperti racikan itu kan itu sama sekali tidak ada. Itu racikan itu berarti sudah masuk di apotik. Itu racikan. Tetapi obat-obat seperti itu yang saya katakan tadi itu obat lambung itu ada. Itu daunnya itu atau pohonnya itu nama di kampung saya itu daun sensus. Daun sensus itu berfungsi untuk penyakit lambung. Dan kalau kena luka seperti luka baru, itu dua fungsinya itu daun sensus. Itu untuk obat tradisional dari orang tua dulu sampai dengan sekarang. Dan saya sendiri yang konsumsi. Bahkan saya sampai di kota besar juga, sampai di Makassar ini, khususnya di Goa, itu saya konsumsi. Keluarga saya sendiri. Dan ini saya buktiin, saya bawa supaya bisa ditahu yang mana itu daun sensus. Ini namanya daun sensus. Tidak tahu itu kalau di sini daun apa. Inilah daun sensus untuk menyembuhkan penyakit lambung.
cara penggunaannya Pak? Cara penggunanya juga ada. Seperti apa itu? Seperti ini daun sensus. Nah sekarang saya ambillah daun sensus ini adalah pohonnya. Nah, terus ini pucuk yang paling atasnya. Jadi konsumsinya itu, jadi kita bisa makan langsung. Jadi ini di atas pucuknya ini dipotong, terus dicuci bersih. Sudah itu kita makan. Nah, makan, baru minum dengan air hangat. Yang kedua, ambil daunnya ini, bisa juga untuk anak-anak, diambil baru digocok airnya, itu diperas, baru minum. Itu minum air yang diperas itu. Nah, itu fungsinya dia. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak. Apakah masyarakat lebih percaya dengan pengobatan yang dilakukan secara empiris atau datang berobat ke sarana pelayanan kesehatan di daerah setempat? Seperti di kampung saya sudah 100% sudah percaya dengan ini karena sudah terbukti dengan daun sensus ini. Bukan tidak percaya dengan obat, misalkan obat rumah sakit, karena jangkauannya itu dari kampung ke rumah sakit cukup jauh, itu butuh transport, butuh waktu. Jadi ini sakit tidak bisa sampai menunggu jauh begitu, tidak bisa menunggu lama. Sehingga orang tua dulu itu fungsinya ini daun itu untuk minum langsung, boleh dikatakan sekarang ini bilang pertolongan pertama. Tapi bukan pertolongan pertama, ini pertama dengan sampai sembuhnya. Itu pengalaman saya. Apakah perlu mau dicontoh? Boleh. Nah sekarang supaya bisa meyakinkan, kamu, ini kan sensus untuk lambung, untuk lambung. Nah sekarang ini yang pucuk di atasnya ini dipotong, terus dicuci, dicelupkan di air panas atau air hangat. Nah, celupkan ini sudah sampai sampai bersih. Nah, ini bisa langsung makan. Langsung makan ini setiap pagi sebelum kita makan apa-apa. Selama 3 pagi berturut-turut. Bisa mengerti? Nah, ini saya langsung makan supaya bisa buktikan toh. Nah, ini airnya, bukan air dingin, air panas. Terus sudah, fungsi yang kedua. Itu tadi itu untuk lambung. Nah, sekarang luka. Misalkan kita itu jalan kena pecah beling atau kena barang tajam, jadi luka, itu airnya darahnya mengalir keluar. Nah, ini diambil. Nah, terus ini digocok, gocok sampai dengan itu baru diperas di tempat lukanya itu, diperas. Misalkan kaki yang luka diperas. Nah, peras. Habis peras keluar semua airnya itu ampasnya ditempel di tempat luka itu. Puji Tuhan, hitung menit darahnya berhenti. Dan ini juga untuk menjaga infeksi, jangan sampai itu infeksi, karena ini daun paling mujarab. Itu pagi di kampung saya. Baiknya, apakah masyarakat setempat mengkombinasi antara obat tradisional dan sensus itu dengan pengobatan konvensional, obat-obat rumah sakit, Pak? Lebih banyak obat tradisional, seperti yang saya contohkan tadi di daun sensus. Nah, sudah itu lanjutannya bisa ke rumah sakit. Kalau memang lewat 3 hari belum ada perubahan. Tapi pengalaman saya, baik
di kampung maupun di sini itu sudah 3-4 hari Pak, itu sudah hilang. Buktinya contoh, saya baru-baru kena lambung. Gejala lambung itu saya punya itu berak-berak pertamanya. Yang kedua sudah muncul pusing, mual. Yang terakhir dia kena di ulu hati. Jadi jalan satu-satu saya bilang, obat tradisional yang saya ambil dan pengalaman di kampung konsensus. Ya saya buktikan itu selama 2 pagi itu sebelum saya makan apa-apa. Nah, besok baru yang ketiga. Tapi puji Tuhan, baru 2 kali saya minum, sekarang saya sudah agak lega. Dan komasanda, kandungan senyawa aktif yaitu alkaloid yang memiliki kemampuan sebagai antibakteri. Mekanisme yang diduga adalah dengan cara mengganggu komponen penyusup peptidoklin pada sel bakteri, sehingga lapisan bakteri di dinding sel tidak berbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel tersebut. Simplicia yang kedua yaitu kunyit. Dengan cara kunyit 7 umbi diremukkan, dicampurkan air panas 1 gelas. Yang ketiga yaitu bawang putih. Ambil bawang putih tunggal, cuci bersih, terus langsung kunyah bawang putihnya dan diminum dengan air panas. Pada modul 5 saya akan membuat jamu kunyit. Bahannya yaitu mama kunyit ditambah dengan kelapa bakar diparut, terus dicampur dengan asam, diperas airnya dan dijadikan jamu.